Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ngaji Bareng. Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas hukum bacaan mad shilah, qasirah, dan mad shilah tawilah. Jadi yang pertama yang kita bahas itu mad shilah, qasirah. Tapi sebelum itu, hukum bacaan mad shilah ini yaitu hukum bacaan dari ha dhamir. Ingat, ha dhamir itu bentuknya seperti ini, seperti angka 5 pada bahasa Arab, atau seperti ini pada akhir kata. Ingat, seperti ini pada akhir kata. Adapun hal dhamir pada mad shilah ini yaitu sebagai kata ganti orang ketiga, dia laki-laki. Dia laki-laki. Yang pertama yaitu mad shilah qasirah. Mad artinya panjang, bacaan panjang. Shilah artinya hubungan, dan qasirah artinya pendek. Adapun rumusnya yaitu ketika huruf hijaiyah berharakat hidup bertemu dengan ha dhamir, kemudian bertemu dengan huruf hijaiyah selain hamzah berharakat hidup. Ingat, selain hamzah huruf hijaiyah yang berharakat hidup. Adapun panjangnya itu 2 harokat. Walaupun di sini pendek, tapi bacaan terpendek dari hukum bacaan mad itu yaitu 2 harokat. Ingat, panjangnya hanya 2 harokat. Adapun contohnya itu pada halaman selanjutnya. Jadi di sini contoh dari mad shilah qasirah. Jadi untuk rumusnya tadi, misalnya di sini ada dari Quran surah Al-Ikhlas ayat 4. Jadi ada huruf hijaiyah bertanda baca hidup, apakah fathah, kasrah, atau dhammah, bertanda baca hidup, bukan sukun. Jadi ini walaupun tasdid, tapi di sini ada tanda baca fathah, tanda baca harokat hidup. Kemudian bertemu dengan ha dhamir bertanda baca dhammah. Di sini ada dhammah terbalik. Jadi biasanya kita di Indonesia, Al-Quran Indonesia itu kita sudah dimudahkan dengan tanda baca ini. Jadi di Al-Quran Madinah atau Utsmani itu tanda bacanya itu dhammah terus dihadapkan dengan waw kecil, waw kecil. Jadi kita di Indonesia dimudahkan dengan tanda baca dhammah terbalik. Jadi panjangnya 2 harokat. Jadi rumusnya tadi, apabila huruf hijaiyah bertanda baca fathah, maksudnya bertanda baca atau harokat hidup, a itu bertemu dengan ha dhamir, kemudian bertemu dengan huruf hijaiyah bertanda baca hidup pula. Jadi ini panjangnya, hu-nya panjangnya 2 harokat. Ingat, 2 harokat saja. Untuk contoh membacanya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ingat, di sini panjangnya hanya 2 harokat. Saya ulangi. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ingat, 2 harokat, tidak boleh lebih dari 2 harokat dan tidak boleh kurang. Contoh selanjutnya dari Quran surah Al-Adiyat ayat 5. Di sini ada tanda baca kasroh, tanda baca kasroh harokat hidup, bertemu dengan ha dhamir, kemudian bertemu dengan huruf jim bertanda baca hidup pula dengan vokal a. Jadi di sini hi-nya itu panjangnya 2 harokat. Ingat, hi-nya panjangnya 2 harokat. Jadi rumusnya tadi, huruf hijaiyah berharakat hidup, bertemu ha dhamir, bertemu dengan huruf hijaiyah bertanda baca hidup pula, berharakat hidup pula. Jadi di sini bukan hamzah. Ingat, selain hamzah. Ini juga selain hamzah, ini juga selain hamzah. Contoh bacanya, fa wasatna bihi jam'a. Ingat, panjangnya 2 harokat. Hi-nya 2 harokat. Fa wasatna bihi jam'a. Jadi di sini apabila di Al-Quran Madinah atau Utsmani itu untuk ha dhamirnya itu biasanya bertanda baca kasroh, kemudian bertemu dengan huruf ya.
huruf ya sukun. Jadi ya tanpa tanda baca. Jadi ini dipanjangkan 2 harokat. Tapi di Al-Quran kita di Indonesia itu hanya bertanda baca, dhamma terbalik, atau kasroh berdiri. Berada di bawah huruf hijaiyah. Ingat panjangnya 2 harokat. Karena di sini selain huruf hamzah. Nah, ternyata pada hukum bacaan mad shilah qasirah ini terdapat pengecualian. Misalnya di Quran surah Al-Furqan ayat 69. Jadi di sini ada huruf ya sukun. Jadi di sini bukan huruf hidup, tapi huruf yang bertanda baca sukun bertemu hadomir, bertemu huruf bertanda baca hidup. Tidak memenuhi syarat, tetapi termasuk mad shilah qasirah. Ingat, hanya terdapat pada Quran surah Al-Furqan ayat 69. Walaupun tidak memenuhi syarat, tapi hi-nya dibaca panjang 2 harokat. Tidak memenuhi syarat, tetapi termasuk mad shilah qasirah. Contoh bacaannya, fihi muhana. Hi-nya panjangnya 2 harokat. Adapun pengecualian lain yaitu pada Quran surah Az-Zumar ayat 7. Memenuhi syarat tetapi bukan termasuk mad shilah qasirah. Misalnya di sini memenuhi syarat huruf hijaiyah bertanda baca hidup atau berharokat hidup, fathah bertemu dengan hal dhamir, kemudian bertemu dengan huruf hijaiyah bertanda baca atau berharokat hidup. Jadi di sini tidak dipanjangkan. Memenuhi syarat tetapi bukan termasuk mad shilah qasirah. Jadi hanya terdapat pada Quran surah Az-Zumar ayat 7. Jadi ini tidak dipanjangkan. Yarallahu lakum. Jadi bacaan salah itu yarallahu lakum. Jadi tidak boleh dipanjangkan karena bukan termasuk mad shilah qasirah. Ingat, pengecualiannya hanya 2 surah, Quran surah Al-Furqan 69, kemudian Quran surah Az-Zumar ayat 7. Ya, penjelasan kedua yaitu mad shilah tawilah. Mad artinya panjang, shilah artinya hubungan, dan tawilah artinya panjang pula. Sama seperti tadi, hal dhamir itu huruf hijaiyah berharokat hidup bertemu dengan hal dhamir, kemudian bertemu dengan huruf hamzah berharokat hidup. Jadi selain huruf tadi, itu di sini hanya huruf hamzah berharokat hidup. Adapun panjangnya itu 4 atau 5 harokat, 4 atau 5 ketukan. Langsung ke contoh. Jadi di sini contoh mad shilah tawilah. Ingat panjangnya 5 harokat. Pada Quran surah Al-Humazah ayat 3. Di sini ada huruf hijaiyah bertanda baca hidup atau berharokat hidup. Di sini ada fathah, kemudian bertemu dengan hal dhamir dan bertemu dengan hamzah. Di sini ada hu, dhamma terbalik. Hu-nya itu dipanjangkan 4 atau 5 harokat. Ingat, apabila ayat pertama dibaca 4 harokat, ayat selanjutnya itu harus dibaca 4 harokat juga. Jadi harus konstan. Tidak boleh di sini baca 4 harokat, di sini dibaca 5 harokat. Jadi harus konstan. Misalnya di sini 5 harokat, harus di sini juga 5 harokat. Jadi tadi rumusnya ada hamzah berharokat hidup. Jadi hu-nya harus panjang 4 atau 5 harokat. Jadi contoh bacaannya, yahsabu anna malahu akhladah. Ingat panjangnya 4 atau 5 harokat. Jadi kita panjangkan 5 harokat. Yahsabu anna malahu akhladah. Ingat panjangnya 5 harokat. Kemudian contoh kedua yaitu pada Quran surah Al-Baqarah ayat 90. Di sini ada huruf hijaiyah bertanda baca atau berharokat hidup bertemu dengan dhamir, kemudian bertemu dengan hamzah. Ingat ini panjangnya 4 atau 5 harokat pula. Misalnya contoh 4 harokat. Bi'sa mashtarau bihi anfusahum. Contoh 5 harokat hi-nya. Bi'sa mashtarau bihi anfusahum. Ingat harus konstan, apakah itu dipilih 4 harokat atau 5 harokat.
Oke, demikianlah untuk pelajaran dari mad-shilah qashirah dan mad-shilah thawilah. Mudah-mudahan dapat diaplikasikan dalam membaca Al-Quran. Ingat perbedaannya yaitu panjang dan pendek. Panjang 4 atau 5 harokat dan pendek maksudnya itu harokat terpendek yaitu 2 harokat dalam hukum bacaan mad. Ingat mad itu artinya panjang. Tidak boleh 1 harokat. Ingat tidak boleh 1 harokat. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.